mengejar karunia, tapi tidak dicek dengan Alkitab. Keblosok. Maka dari itu saudara, Tuhan berkata apa? Bukan kamu berkarunia banyak lalu kamu masuk surga. Tidak jaminan. Karunia itu dipakai untuk melayani, bukan untuk tiket masuk surga. Tiketmu masuk surga, nama Yesus dan berbuah. Buah-buah roh. Bukan berbuah jiwa. Buah-buah roh itu tiket masuk surga. Karena apa? Alkitab yang ngomong, jikalau engkau menurut aku firmanku, maka engkau berbuah lebat, Bapakku dimuliakan, dan kamu murid-muridku. Itu tiket masuk surga. Bapaknya seneng saudara. Maka dari itu kita harus belajar kayak Tuhan Yesus. Allah sudah menciptakan saudara dan saya. Dia mau menolong, harus mengorbankan anaknya sendiri. Supaya Taurat itu digenapi. Dan setelah dia mengorbankan anaknya, ingat saudara, Yohanes 3 bilang apa? Karena Allah mengasihi isi dunia. Tapi saudara harus tahu, segala sesuatu untuk menyelamatkan ada harga yang saudara harus bayar. Saudara, kerap kali masalahmu mau selesai toh? Kamu kepingin keluargamu diselamatkan? Kamu kepingin saudara-saudaramu mengenal Yesus? Ada harga yang saudara harus dan saya bayar. Tuhan Allah kepingin saudara dan semua dunia ini selamat. Dia membayar harga anaknya sendiri harus turun. Saudara mau selamat? Saudaramu mau selamat? Saudaramu kepengen supaya mengenal? Saudara harus ada harga yang dibayar. Apa? Saudara perhatikan. Alkitab berkata apa? Satu orang diselamatkan. Seluruh keluarga diselamatkan. Jadi yang bayar siapa? Satu orang itu. Perhatiin saudara. Yohanes 3:16 itu untuk dunia. Untuk saudara dan saya. Tapi 1 Yohanes 3:16 itu bagian saudara dan saya. Jadi kalau coba baca, lihat di dalam 1 Yohanes 3:16 itu bagian saudara dan saya. Tapi kalau saudara tidak mau bayar, mana mungkin saudara kepengen rencanamu, kehendakmu, masalahmu bisa selesai. Tidak bisa saudara. Harus ada yang mau bayar. Caranya bayar bagaimana? Saudara dan saya mengikut, dimasuk di dalam dirinya Yesus. Apa? Mengorbankan dirimu sendiri. Di dalam 1 Yohanes bilang apa? Kalau Yesus sudah mati buat kita, di situ dikatakan apa? Maka kita apa? Wajib. Di situ ditulis toh? Maka kita juga wajib mati untuk siapa? Saudara kita. Jadi kalau saudara tidak ada yang mau bayar, tidak mungkin. Makanya saudara, kalau engkau mau masalahmu selesai, baca Alkitab. Hidup di dalam firman, kamu masuk, firman masukkan dalam hatimu banyak-banyak, lalu kamu tunduk segala sesuatu Yesus. Jangan karepmu dewek. Apapun kamu tanya dong. Wong Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Dan Roh Kudus akan menuntun saudara. Sehingga apa yang Yesus mau, Roh Kudus yang ngomong. Nah, banyak orang tanya gini, Pak, tapi kok saya enggak Tuhan Yesus kok enggak ngomong sih Pak sama saya? Loh, kenapa kamu kepengen Tuhan Yesus ngomong tapi kamu enggak pernah dengar ngomongnya? Karena yang kepengen ngomong kamu, tapi kamu masih ngatur Tuhan.
Coba, kamu sekarang kepengen ngomong sama presidenmu saja Habibie. Yang nentukan dia mau ngomong sama kamu atau kamu yang nentuin dia? Dia yang ngomong. Kalau dia sudah ngomong baru kapan kamu bisa ketemu dia, betul dah? Tapi kalau kamu sama Tuhan yang nentuin kamu apa Tuhan? Harus puasa, harus begini, supaya Tuhan yang ngomong. Yang nentuin kamu apa Tuhan? Kita. Lah ya, selama kamu masih pakai akalmu ngatur, tidak bisa. Sebab Tuhan itu watake aneh. Kalau kamu mau, dia tidak mau. Nek kamu tidak mau, dia mau. Sebabnya apa? Lah dia yang punya kuasa. Sak suka-sukai dheweke to. Aku kerap kali sembayang gini, Tuhan kowe meh ngomong be apa sih Tuhan? Nanti ini Tuhan ini diem aja. Tapi kalau dia mau, saya baru lutut gitu, belum ngomong gini, Tuhan mau ngomong pada, baru berlutut Tuhan bilang, kowe nanti ngomong ini ya, kayak ini tadi, oh gitu, yo, wes toh, penak toh, nah, dia yang mau. Mau kadang-kadang itu saya sembahyang 2 jam, Tuhan ini tidak ngomong. Karena waktu ini sudah habis, saya pergi ke WC, mau mandi, siap-siap mau khotbah, dok WC sedang tenang. Ya toh tidak tenang ya ra iso metu toh ya. Sedang tenang gitu. Tuhan ini ngomong cerita. Kowe nanti gini, lho Tuhan, dok WC. Kok cerita? Ki emang tanteni dane kamar ndak cerita. Aku bilang gitu. Ya sak sukaku toh. Loh, maksudku itu kan dok kamar luwih resik, ya toh. Tuhan bilang apa? Lebih resik dok WC daripada dok kamarmu. Loh, kenapa? Aku bilang gitu. Kan WC bau. Sebelum mbok keluarke, kan dok di dalammu. Waktu aku dok kamar tadi sembahyang, kotoranmu sudah keluar belum? Belum. Dok di dalam dah? Ya. Lah aku dok mana? Ya dok di dalamku. Lah kan ubek-ubek satu-satu. Lumayan iki mbok kotorke metu kabeh lah aku resik to malahan. Aku bilang Tuhan gue itu aneh-aneh. Tuhan itu suka humor, saudara. Lucunya luar biasa. Sampai aku kadang-kadang ketawa dewek, kepingel-pingel dewek. Karena apa? Suka humor Tuhan itu. Mau nih gitu. Maka saudara, tugas saudara dan saya belajar seperti Yesus. Yesus tidak pernah berkata gini loh. Aku bisa semua. Enggak. Apa yang aku lakukan? Aku tanya dulu dan lihat Bapak melakukan. Ngerti? Jadi saudara dan saya kalau melakukan apapun, tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus di dalam hati saudara sudah diberikan. Lah piye Pak tanyae? Loh kok piye tanyae? Loh kowe percaya ndak Roh Kudus ada di dalam kamu? Percaya? Ya ngomong wae. Makanya itu saya bilang ngomong toh. Tuhan Roh Kudus gini, aku mah gini. Ngomong, aku bilang itu. Lah tapi gak ngerti loh, disuruh ngomong gak ngerti. Lah sebabnya kalau saudara bilang, kalau mau ngomong langsung minta balesan langsung, itu hak, itu bukan hak saudara. Hak Bapakmu di surga. Dan Tuhan itu aneh. Ada orang bisu. Minta didoakan, bisu, aku bilang gini, kasihan dong Tuhan bisu ini. Itu pita suaranya putus karena suaminya menyeleweng, dia tegang, putus, bisu. Kalau Belanda, Amerika bilang enggak bisa, tetap bisu selamanya. Udah. Terus akhirnya ketemu aku bilang, Tuhan kasihan ya Tuhan. Cuma ngomong gini, suruh teriak-teriak. Coba. Wong bisu suruh teriak-teriak, piye coba? Kalau saudara yang dikasih tahu sama Tuhan gitu, saudara ndak bantah Tuhan ndak? Wong bisu kon teriak-teriak. Lah aku bilang, aku orangnya ndak pernah bantah, cuma gini. Apa Tuhan suruh teriak? Teriak-teriak. Tiap pagi bangun teriak-teriak. Dia yang jawab. Nulis tidak keluar. Tuhan tidak suruh kamu
bersuara. Tuhan suruh kamu teriak. Gak keluar suara. Karena pikiranmu itu kalau teriak mesti keluar suara. Lah, ya toh? Itu salah. Kamu tugasmu cuma nurut. Teriak. Gak keluar suara tidak masalah. Itu bukan urusan kamu. Tapi yang penting nurut. Nah, nurut. Dia bilang gini, teriaknya bagaimana? Nulis teriak. Dong teriak kok bagaimana? Ini bingung aku sampean. Ya teriak. Dah keluar suara. Loh, aku bilang ini orang ini ternyata saudara tahu. Ini nyonya ternyata tukang merintah, jadi tidak bisa diperintah, susah. Makanya itu perempuan-perempuan kalau tukang merintah itu, waduh, ternyata degil kopoh itu. Dikasih tahu tuh susah. Aku bilang, tiap pagi bangun teriak, keluar suara, tidak keluar suara bukan urusan kamu, teriak. Sekarang teriak. Tak suruh toh, teriak. Ya cuma enggak keluar apa-apa. Teriak. Teriak apa? Kamu sembahyang teriak, Tuhan Yesus, teriak sekeras-kerasnya. Ya sudah ya, itu ulangi terus tiap hari ya. Nah, sudah saya pulang. Jadi saya enggak doakan saudara. Dia tiap jam 4 suaminya tidur, dia di sebelah teriak. Saudara tahu sebulan kemudian satu hari, satu pagi dia teriak, Tuhan Yesus, kaget suaminya. Kayak ada gempa, suaminya langsung, ada apa? Karena tahu-tahu keluar. Sudah sebulan enggak keluar pelan-pelan. Itu enggak saudara. Saudara kepengennya gitu tak? Pelan-pelan gitu mulai keluar. Enggak, sama sekali enggak ada. Tahu-tahu jedut, waras gitu. Ada apa? Dia bilang, aku bisa ngomong. Suaminya bilang, oh iya, baru ingat kalau dia ini bisu. Baru ingat kalau istrinya itu bisu. Oh ya. Ngomong adalah ngomong bukan karena diduakan. Ngomong mujizat terjadi, pita suaranya balik, ada lagi senarnya, bukan karena didoakan, tapi karena menurut firman. Maka dari itu rahasianya saudara baca firman, nanti kalau firman itu muncul di dalam pikiran dan hatimu, itu lakukan. Itu rema, itu mesti jadi. Di Semarang ada satu keluarga minta doa gini, Pak saya ini sudah bertahun-tahun kawin 7 tahun tidak dikasih anak sih Pak. Aku bilang, ya minta mbak Tuhan. Sudah doa Pak. Baca Alkitab, sudah Pak, sudah. Tapi kok sampai sekarang tidak dikasih. Saya bilang gini, ayo tanya Tuhan ini pitah Tuhan, aku minum keramu kayak anak kenapa? Nah, mau tak kasih anak itu bagaimana? Wong surat kawinnya tidak punya. Lah nanti anak itu anaknya siapa? Oh aku kaget. Loh kue itu kawin itu tidak punya surat kawin toh? Ya memang tidak punya. Lah kalau kamu dikasih anak nanti anaknya siapa itu? Aku kumpul kebo aku. Terus dia bilang, oh iya, urus surat kawin, bereskan. Bilang pendeta minta diberkati. Tuhan nanti beri. Udah, sana. Diurus saudara, setahun. Tapi karena ngurus itu setahun, selesai, dia tidak sabar. Jadi mau ke Jakarta, mau ditiup, mau dibuka, kayak mau di apa kayak itu berapa juta, 10 juta apa bilang. Untungnya kakaknya itu sadar. Kakaknya bilang gini, Pak Yusak dulu pesen apa? Suruh ngurus surat toh. Selesai kapan? Besok. Ya sudah.
urus dulu, kamu booking sana. Jangan jangan datang dulu. Urus dulu, selesai. Habis itu cek dulu sama dokter. Di sini. Dicek, diperiksa di sini saja. Sudah ada isinya apa belum? Kalau belum, kamu pergi ke Jakarta untuk ditiup, diapake itu. Oh ya, selesai, diberkati, besok lusanya cek. Nah, lusanya lagi mau pergi ke Jakarta, janjian sama dokter itu. Dicek, dia bilang gini, dokter bilang, "Long sudah ada isinya gitu kok." Tuhan luar biasa toh. Saudara melakukan firman, maka semuanya akan digenepi. Tapi saudara kepengennya apa? Digenepi dulu. Nah, itu ngatur Tuhan lagi toh. Ya itu modelmu itu gitu. Maka dari itu saudara, sekarang malah saya ke Semarang, dia bilang, "Pak, terima kasih mbak Tuhan. Orang aku sing kei." "Ya Pak, itu jadi loh Pak, jadi." "Iya jadi, wong kowe sudah punya surat. Belum punya surat ya ora bakal dikei, wong Tuhan tuh sayang sama kamu. Lah anaknya sopo nanti aku menu. Anak haram. Sini kan anak sungguhan, ya toh. Wong sudah ada surat-surate. Maka dari itu saudara, bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil. Segala perkara bisa terjadi bagi orang percaya. Jadi maksudnya percaya itu lakukan firman Tuhan sebagai rema itu tadi. Jangan banyak mikir-mikir. Kalau suruh teriak ya teriak gitu loh. Enggak usah, lo teriak itu kan mestinya gini. Enggak usah. Tuhan tuh memang suka bikin kejutan. Saya pada waktu suruh bangun rumah itu gitu. Tuhan bilang, "Rumahmu robohin." Lo kaget toh. Lo rumah kok dirobohin piye ta Tuhan? Robohkan. Nah, terus bangun 2 tingkat. Loh lah, bangun 2 tingkat tuh duitnya piye? Aku bilang itu. "Mobilmu jual." Ya wis lah, aku bilang menyunyahku. Ayo kita cari rumah kontrakan. Mobil dol, kasih ke pemborong, suruh bongkar semua rata dengan tanah. Lupa ini habisnya kira-kira 100 juta lebih loh. Tahun 70-an loh, tahun 90. Ya wes, lah punya nih duit tak 40 kok. Harga mobilnya 40. Ya wes ini pakai dulu pokoknya deh. Kurang sudah tinggal 5 juta atau 10 juta, lapor ya supaya aku lapor sama Tuhan. Oh ya. Jadi yang tinggal 5 juta dia bilang, Pak, duitnya tinggal 5 juta loh. Oh ya, Tuhan tinggal 5 juta loh, boh lo ya. Ora ono sing isin kowe lho ya, aku sing ngakono. Saudara tahu? Dia bilang dia mau ngirit ini saudara. Pagar itu, tembok itu 2,5 meter enggak dibongkar. Pinggir jalan, pikirnya gini, nanti toh masih bagus. Saudara tahu? Jam 3 tinggal tembok itu toh roboh dewek ke jalan. Aku bilang hati-hati kowe ndak nurut Tuhan itu nanti dek mateni orang bubar kowe aku. Lah ya toh sepanjang 20 meter. 3 meter roboh ke jalan. Sampai kayak bom. Untung enggak ada orang jalan. Kalau ada orang jalan mati. Aku bilang, Tuhan bilang ratain. Aku bilang, lah pikirku ngirit lah, ngirit turut-turut lagi aku bilang. Bangun, saudara. Waktu dibangun sudah mau ngecor ini, enggak ada semen, saudara. Semen itu enggak ada. Karena apa? Mau naik. Nah ini tidak dicor kira-kira 1 bulan. Aku udah bakal bisa ngaleh, wong aku kontrak cuma 6 bulan. Dia bilang gini, "Pak, tidak ada semen Pak. Dan sekitar ini 2 bulan. Ya wes toh aku minum. Aku tak lapor Tuhan. Saya cuma lapor, Tuhan butuh semen. Meh ngecor. Tapi pemborong bilang semua di Bandung tidak ada semen. Ya wes ben sukamu. Saya cuma ngomong, terus saya khotbah di Cirebon. Khotbah enggak nyinggung pembangunan, enggak nyinggung, saya khotbah biasa. Habis selesai 1 orang datang sama saya. Pak, Tuhan kok ngomong sama saya sih Pak? Ngomong apa? Lah, kowe duwe semen? Wah aku punya, aku dealer semen. Lah kok ora mbok jual? Lah omeh mundak kok Pak.
Berapa lama ini? Kira-kira 2 bulan tidak ada semen. Lah terus Tuhan ngomong be aku apa? Aku suruh besok Tuhan bilang kirim semen ke tempat Yusa. Berapa? 400 sak. Bayangin saudara. Lah aku bilang, ya wis kono kirim. Ya sesuk tak kirim Pak, pasti sampai. Siang sudah sampai. Waktu sampai saya pemborongnya saya bilang, besok jam 1 ada semen. Dari mana Pak? Wis ora usah ngerti, pokoknya datang dewek. Berapa? 400 sak. Waduh. Cukup Pak sampai selesai. Ya wis. Saudara tahu apa terjadi? Sedang dibongkar ini semen. Ada orang pendeta jalan dari kampung. Dung. Dia lihat ada semen dibongkar. Tuhan ini ngomong sama saya gini, pendeta itu mau pinjem semen mbek kue. Lah terus piye Tuhan? Nggak usah pinjem. Perpuluhannya kayak nondek nenek. 40 sak. Dia butuhnya cuma 40 sak. Oh gitu ya weh. Jadi pendeta ini ting belum nembung ini, belum ngomong ini. Akhir jalannya. Pak pendeta. Oh, kenapa Pak? Kowe butuh kowe meh pinjem semen toh? Kok Pak Yusa kok tahu? Tuhan ngomong sama saya, kowe mau minta pinjem semen. Ya, ngambil becak, ambil 40 sak. Wah, itu memang butuh saya Pak. Ya wes karena ambil. Terus bagaimana Pak? Ambil itu perpuluhan. Sana bawa pulang. Dia bilang, wah Tuhan luar biasa. Saudara, hidup saudara dan saya itu langkah demi langkah diatur oleh Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Makanya itu kalau kamu ini bubu kalau ada yang mengandung barang itu ngomong tiap malam tuh doake, bapak mbek mboke itu doake. Sebab anakmu itu kalau sudah berapa bulan itu sudah dengar, sudah mendengar. Jadi bapak mbek ibune ribut itu anaknya dengar loh. Jangan dikira enggak. Makanya tiap malam itu sembahyang gini. Nah, bapaknya sembahyang sih. Nah, kowe jadi anak yang baik ya, cinta Tuhan. Jangan kayak bapakmu. Kok kayak bapak? Dia bapaknya sembahyang jangan kayak mboke. Lho ya, mboke watake kan elek to, kurang ini ngono ya to sing apik anak. Lah nanti mamanya ya sembahyang. Nah, betul papahmu, watake mamah itu jelek gini-gini, tapi bapakmu ya jelek nah. Terus kasih tahu, jeleknya bapak itu kowe aja niru, itu elek gitu ke. Lalu nanti anakmu keluar tuh lumayan. Sebab dari dalam sudah dikasih tahu, saudara. Loh itu Alkitabiah loh. Jangan kamu kira aku ngajari ini cuma dongeng apa? Alkitabiah. Sebab pada waktu Maria ketemu Elizabeth, anak di dalam perutnya Elizabeth itu loncat-loncat loh, dengar salam, ngerti. Makanya itu bapak-bapak, ibu-ibu tuh jangan kue nanem susah nanti. Dek kue dak nurut, anakmu nanti keluar, anti. Bapak mboke repot kue nanti. Maka dari itu hidup itu dimulai dari dalam kandungan. Engkau akan menuntun umat Allah, anak-anak yang ilahi, yang akan menyenangkan hati Tuhan dan menggenapkan rencananya Tuhan. Ikuti Tuhan. Tuhanmu itu luar biasa. Firman-Nya semua digenapi supaya kemuliaan Tuhan nyata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kau dengar anak-anak-Mu satu demi satu Tuhan. Punya masalah, punya persoalan. Tetapi mulai malam ini biar mereka mengerti bahwa hanya dengan di dalam Yesus dan firman-Nya yang dapat mengubah semuanya ini. Seperti Yesus mengubah dunia ini, kita pun akan mengubah dunia ini dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dan tanamkan firman-Mu ini dalam hati mereka sehingga mereka dapat mengerti rencana dan kehendak-Mu. Karuniakan roh kepekaan supaya mereka mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.